Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Aditya dari kelas 12 TKJA. Hari ini atau video kali ini saya akan mempresentasikan ekstensi dan dial plan server switch. Ekstensi dan dial plan. Perkembangan teknologi telah membawa bisnis telepon masuk era baru yang menawarkan penyatuan seluruh komunikasi yang bersifat multimedia dan disalurkan melalui internet. Perkembangan inilah yang telah maju revolusi di dalam industri telekomunikasi. Salah satunya adalah penggunaan ekstensi dan dial plan sebagai server switch. Ekstensi dalam server switch. Ekstensi pada server switch merupakan label dari extension yang berupa sebuah string atau angka, huruf, dan simbol, atau juga pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyaknya kemungkinan pada nomor telepon. Dalam penggunaannya, setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus memiliki label yang valid atau sama. Dial plan. Dial plan di dalam server switch merupakan aturan yang akan dimanfaatkan oleh ekstensi untuk menghubungi sesama ekstensi atau trunk dan sebaliknya. Dial plan berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi, baik yang berada di dalam IPPBX secara lokal maupun antar IPPBX atau disebut dial trunk. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukanlah sirkuit analog telepon biasa. Kelebihan VoIP. Yang pertama itu tak perlu biaya banyak, pemanfaatan infrastruktur jaringan, bandwidth yang lebih kecil, bisa digabungkan dengan jaringan telepon lokal, penggabungan jaring besar, dan yang terakhir penggunaan peralatan yang ada. Kalau kekurangan VoIP yaitu adalah kualitas suara tidak jernih, adanya jeda komunikasi, adanya batasan sambungan, adanya konfigurasi khusus peralatan yang relatif mahal, adanya potensi jaringan terhambat, dan yang terakhir kekacauan sistem penomoran. Komponen yang membangun tahapan perintah extension atau command line. 1. Extension. Extension adalah label dari extension. Dapat berupa sebuah string yang berupa angka, huruf, dan simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik atau mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. 2. Priority. Priority biasanya merupakan angka integer, merupakan urutan dari sebuah perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. 3. Command. Command adalah perintah yang akan dijalankan oleh asterisk. Yang terakhir, parameter. Parameter adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah komen. Tidak semua komen atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Dan ini adalah gambar VoIP. Selanjutnya, fungsi firewall pada jaringan VoIP. Sebelum itu, apa itu firewall? Firewall sendiri merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan security pada jaringan komputer. Firewall ini berguna sebagai pelindung. Perlindungan ini lebih ditekankan pada perlindungan akan serangan dari sistem komputer luar. Dengan adanya firewall ini, data yang diletakkan dalam komputer maupun data yang ada pada komputer kita yang ada pada server web dipastikan terlindungi karena tidak bisa diakses pihak lain di internet. Orang lain yang mencoba masuk dan mengakses informasi pribadi akan terang oleh sistem firewall. Fungsi firewall pada jaringan internet. Yang pertama adalah melakukan controlling serta berfungsi mengawasi arus keluar masuknya data paket yang berlangsung pada sebuah jaringan. Kedua, berfungsi sebagai filterisasi serta kontrol arus data yang diperbolehkan dalam mengakses suatu jaringan pribadi yang dilindungi. Autentikasi. Yang terakhir, mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di firewall. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. VoIP memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan.
Firewall komputer bertugas menutup port-port tersebut kecuali beberapa port yang perlu tetap terbuka. Firewall di VoIP bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah semua jenis hacking, menjaga informasi rahasia dan berharga agar tidak keluar tanpa diketahui pengguna. Terakhir, untuk memodifikasi paket data yang datang melalui firewall. Manfaat firewall. Firewall memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan. Firewall ini juga diharapkan menjadi sebagai tembok api pertama pada kemungkinan terburuk peretasan dan pencurian informasi yang pada personal. Manfaat tersebut yaitu 1. Mengidentifikasi ancaman yang berlaku, 2. Meminimalkan dampak serangan dan meminimalkan peluang untuk diserang, 3. Meminimalkan dampak dari serangan jika terjadi, 4. Mengelola dan mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu, 5. Menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelamatkan keluar tanpa sepengetahuan. Yang ke-6, sebagai filter yang digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Di bawah ini adalah kriteria yang dipakai yang akan memberi akses boleh tidaknya sebuah data lewat dalam suatu jaringan. Yang pertama adalah alat IP dari komputer sumber, kedua port TCP atau UDP komputer sumber, ketiga alat IV atau IP dari komputer tujuan, keempat port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan, yang kelima informasi dari header yang disampaikan dalam paket data, keenam melakukan autentifikasi terhadap akses ke jaringan, ketujuh aplikasi firewall mampu memeriksa lebih dari sekedar header dari paket data. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.